Halo, saya Koni. Dan saya Bayu. Kami dari Bevanti Indonesia, member Bina batch pertama. Sesuai dengan passion untuk menciptakan inovasi bisnis dan sosial, pada tahun 2023, DKK Consulting meluncurkan program inkubasi yang diberi nama BINA, atau Business Incubation and Networking Arena. Dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dalam program inkubasi dan akselerasi, DKK Consulting melalui BINA ingin mendorong pertumbuhan UKM dan startup di Jabodetabek. BINA merupakan program inkubasi bisnis berdurasi 3 bulan dari DKK Consulting yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas usaha dari UKM maupun startup digital. Peningkatan ini diharapkan akan terjadi dalam 6 aspek, yaitu peningkatan kualitas produk dan brand, penciptaan dan pengukuran dampak sosial, peningkatan pengetahuan dan kapasitas founder, perluasan akses pasar dan peningkatan traction, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, serta praktek keuangan yang sehat dan akses pendanaan. Dengan mengikuti program BINA, kawan-kawan UKM atau startup digital akan mendapatkan beberapa benefit sebagai berikut: pelatihan, akses pendanaan dan pembiayaan, network, mentorship, development body, dan tentunya program ini gratis. Ini dia BINA by DKK. Pertama kali kita mencoba produk sebenarnya itu di sebuah kota di Jawa Tengah. Kemudian setelah tanya-tanya dikit ke bartender di sana, terus kita bawa pulang. Idenya saya coba dari rumah. Awal-awalnya kita konsumsi sendiri, tapi kemudian Bayu karena hobi research akhirnya cari tahu tentang produk tersebut dan ternyata banyak benefitnya. Akhirnya dicoba untuk dibuat secara komersial. Bevanti itu berasal dari bahasa Prancis bevande, yang artinya minuman. Gitu. Kemudian karena kita dasarnya pertama bikin dari teh, jadi kita bikin minuman. Ya itu artinya jadinya minuman teh aja. Sebenarnya kombucha itu kalau misalnya dirunut dari beberapa sumber ya, itu minuman berasal dari ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dibawa oleh Kaisar Jepang atau orang Jepang ya? Ya, orang Jepang, namanya Dr. Kombu. Jadi cha itu artinya teh, itu adalah tehnya si Kombu. Ada yang bilang justru dari Kaisar Cina. Oh, malah dari Kaisar Cina. Cina 2000 tahun sebelum Masehi katanya. Tapi banyak sekali simpang siur tentang kombucha ini. Cerita awalnya gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya kombucha itu adalah hasil fermentasi teh. Teh yang difermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses untuk setengah jalan mengkonsumsi material. Jadi itu udah jadi komponen yang lebih simpel daripada komponen sebelumnya, daripada teh atau makanan yang lainnya atau minuman juga banyak. Kemudian difermentasi itu di breakdown jadi lebih simpel dan lebih mudah diterima oleh badan gitu. Pada dasarnya kombucha itu adalah teh yang lebih gampang diserap gizinya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara riset yang dilakukan itu ada terhadap probiotik. Jadi istilah fermentasi ini adalah lebih umum disebut sebagai probiotik. Apakah itu makanan atau minuman? Contoh yang lain itu adalah tempe, kemudian ada yogurt, kefir. Nah, itu semua adalah probiotik gitu. Nah, jurnal yang kami cari itu adalah dari jurnal probiotik itu sendiri. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu hasil riset ada yang mengatakan variasinya banyak, tapi intinya adalah jumlah bakteri di dalam badan itu minimal 1:2 dibanding sel badan. Di mana sel badan itu 1, mikrobakteri di dalam badan itu 2. Jadi sebenarnya lebih banyak mikrobakteri dibanding kita.
dibanding kita sendiri gitu. Nah, mikrobakteri ini dapat makanan paling simpel itu dari hasil fermentasi. Tapi di antara fermentasi-fermentasi yang lain, kita ngelihat kombucha ini adalah bentuk fermentasi yang paling simpel untuk dikonsumsi sama masyarakat, karena itu bentuknya minuman aja yang ya anytime bisa dimakan. Kan kita kadang agak sulit ya mau makan tempe setelah makan es krim gitu kan. Atau tempe yang tidak digoreng gitu. Tempe yang tidak digoreng dimakan first thing in the morning gitu kan nggak enak banget ya. Atau oke lah coba sebelum tidur gitu coba deh minum yogurt kalau nggak melek lagi gitu. itu yang bikin kombucha ini jadi lebih spesial dibanding fermentasi yang lain. Tapi walaupun sebenarnya Bevanti ini kalau dibilang masih kombucha, memang rootsnya kombucha. Kita pertama ketemu bikin itu kita bikin kombucha, tapi kemudian kita coba cari cara gimana memfermentasikan ini supaya kalau kombucha yang lain itu kebanyakan bikin untuk rasa atau untuk tampilan atau untuk sensasi. Pertama kita bikin kombucha ini saya riset khusus untuk istri dan ibu saya yang memang punya masalah kesehatan. Jadi fokus Bevanti itu adalah gimana caranya membuat hasil fermentasi itu paling tinggi manfaatnya dengan rasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Setidaknya awalnya untuk istri dan ibu saya supaya mereka bisa minum gampang gitu kan ya. Tapi kemudian semakin kesini coba deh kita bikin cari cara yang rasanya itu bisa diterima sama masyarakat lebih banyak. Jadi yang fokus pertamanya adalah kesehatan ya, karena emang ya saya bikin itu untuk kesehatan istri yang punya masalah dengan pencernaan dan ibu saya yang pada saat itu sampai sekarang masih struggling dengan cancer gitu. Itu fokus, itu cerita Bevanti. Kalau untuk sampai dengan saat ini yang sudah dilakukan adalah publish di Instagram. Kemudian sampai dengan saat ini juga masih berusaha untuk approach ahli gizi atau dokter yang bisa menjelaskan secara klinis gitu ya. Sebetulnya off the record sebenarnya kita tuh udah pernah dengar bahwa kombucha ini bagus as in probiotics-nya ya. Minuman fermentasi itu bagus, tapi itu kita belum punya kesempatan untuk dipublikasikan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Bevanti sendiri itu yang pasti kita mengenal dulu produk kita apa ya gitu kan. Karena sebenarnya inti dari produk kita adalah probiotics, which is nggak ada efek samping gitu. Pada akhirnya kita memutuskan untuk lebih mild kasih edukasi ke audiens bahwa ini bukan minuman kesehatan yang punya efek samping gitu. Ini tuh hanya minuman yang mengandung probiotics. Lo bisa minum kapan aja, udah gitu. Tantangan yang paling pertama itu adalah disangka jamu. Iya. Dan ditanya, kalau saya punya gula darah tinggi gimana? Kalau saya punya masalah dengan jantung gimana? Sebetulnya itu harusnya ke dokter ya, bukan ke kami ya. Dari hasil jurnal penelitian yang kita bikin itu satu yang tidak boleh itu adalah penyakit autoimun. Kenapanya sampai sekarang tidak ada? Kenapanya dokter-dokter yang kita tanya pun cuma ngasih tahu, ya autoimun itu adalah imun badan nyerang diri sendiri. Kalau kamu kasih probiotik, imun badan itu makin kuat. Gitu. Maka serangannya makin kuat. Itu aja sih. Tapi apakah imun badan ini termasuk semua sistem imun? Apakah mikrobakteri yang ada di daun termasuk bagian dari sistem? Nah itu kami nggak tahu dan dokter pun ya pokoknya sistem imun. Nah sampai situ kan gimana ya? Sebenarnya kan intinya apapun itu asal tidak dikonsumsi berlebihan semuanya aman gitu. Ya sebenarnya kalau mau kombucha aman nggak minum yogurt pada saat diabetes? Ya kalau yogurtnya gulanya tinggi ya nggak aman juga ya untuk diabetes ya. Kalau minumnya sekardus sih mungkin nggak boleh juga kan. Jadi as simple as that. Ya.
Yang pasti reguler. Yang kita selalu sarankan itu adalah 1 kali sehari sebelum mengkonsumsi apapun, termasuk air putih. Gitu. Sebelum air putih pun minum Bevanti dulu, itu akan diserap oleh pencernaan paling optimum. Gitu. Tapi kalau ditanya yang paling benar gimana, saya akan bilang it's personal. Kenapa? Karena saya udah tes, kita udah tes sendiri gitu. Saya ada masanya di mana saya mengkonsumsi hampir tidak ada air putih itu hampir sama banyaknya dengan Bevanti. Saya pengen lihat efek ke badan gimana. Pada akhirnya itu ngasih dampak yang itu personalize aja. Kalau ternyata panas enak diminum, ya minum aja. Gitu. Kalau ternyata abis makan nggak suka nih rasanya setelah makan, ya nggak usah. Yang paling gampang adalah minum pada saat when you feel like it aja. Itu kayaknya yang paling bener. Just do it regularly. Gitu, jangan di skip. Karena seperti contoh beliau ini udah bosen setelah 1 tahun mengkonsumsi Bevanti terus-terusan, berhenti 2 bulan kemudian masuk rumah sakit lagi. Iya. Jadi tapi jangan miss ini ya, itu bukan ketergantungan, tapi lebih ke ternyata memang dari kecil pencernaan saya tuh sangat lemah gitu. Jadi butuh booster bakteri baik lah gitu kalau misal, karena sehat makan juga nggak sehat-sehat amat gitu. Sebenarnya bagian itunya yang bahaya tuh. Makan nggak sehat-sehat banget, makannya kadang nggak teratur gitu, dan pencernaannya lemah. Dengan semua itu aja dia langsung ngedrop. Tapi ternyata dengan gaya hidup seperti itu didukung dengan Bevanti, apparently selama 1 tahun selamat, dan selanjutnya sampai sekarang ya tidak diulangi lagi aja kesalahan itu. Ini jawabannya sama setiap ditanya kayak gini ya pasti. Yang pertama rasa. Aku akan berani bilang rasa kita tuh beda sama kombucha yang lain yang udah aku coba seenggaknya ya. Karena kita mencoba banyak. Iya. Karena kita nggak pakai perasa artificial. Jadi itu pure kombucha. Kemudian kalaupun ada perbedaan rasa itu dari proses pembuatannya, bukan dari additional flavoring gitu. Jadi saya bikin gimana caranya supaya rasanya bisa diterima, itu yang diotak-atik adalah prosesnya tanpa mengurangi, malah kalau bisa nambahin manfaatnya setinggi-tingginya gitu. Kemudian yang kedua itu ini berdasarkan perjalanan juga gitu kan. Sebelumnya kita pakai botol kaca dan banyak brand lain juga pakai. Kemudian untuk brand kaca itu sebenarnya kita punya kendala untuk di pengiriman jarak jauh karena kan jadi berat terus secara cost packaging juga lebih mahal karena bisa pecah ya, jadi mesti double gitu kan. Akhirnya kita setelah beberapa kali pernah ngirim jauh bocor lah dan lain sebagainya, akhirnya kita coba cari tahu apakah bisa ini pakai botol plastik gitu. Akhirnya kita tuh baca buku namanya jadi di situ ditulis rahasia perusahaan. Mungkin nanti bukunya bisa ditit gitu ya. Jadi di situ tuh ditulis boleh pakai plastik tapi yang BPA free, yang dalam aman. Beberapa syaratnya. Ya, dan kita coba untuk memenuhi syarat itu gitu, untuk menjaga kualitas juga. Kalau untuk Bevanti pada awalnya kita fokus untuk di sekitaran rumah, which is di Bintaro. Itu dari awal kita sempat bikin subscription. Kemudian karena udah ada beberapa permintaan dari luar kota yang lumayan agak jauh, Surabaya waktu itu, kita akhirnya move ke e-commerce. Jadi memanfaatkan fasilitas ekspedisi dari e-commerce juga. Gitu. Oke, kalau dampak tuh luas kan ya. Pertama yang waktu itu menggelitik aku adalah soal lingkungan. Karena kenapa kita akhirnya bikin subscription itu juga karena nggak mau ada kemasan yang dipakai gitu. Jadi ya udah tuker botol atau bawa botol sendiri gitu. Sampai akhirnya mau nggak mau tetap pakai kemasan, tapi kita coba yang bisa di recycle kayak gitu. Nah kemudian kalau dampak yang kedua itu adalah
karena saya sendiri yang merasakan dampaknya. Jadi saya mau juga orang lain yang mungkin bernasib sama seperti saya itu juga merasakan manfaatnya. Belakangan ini sih so far kalau misalnya ada teman atau saudara yang punya masalah dengan pencernaan, oh man, itu nggak sembarangan gitu. Soalnya lo jangan anggap itu sepele. Terus kadang ada urge untuk, ini lo cobain deh gitu. Itu sama mungkin sekarang kalau secara luas gitu ya, pengen semua orang tuh merasakan manfaat dari probiotik. Ini misinya dia sebenarnya. Skala yang lebih besar. Coba dijelaskan. Skala yang lebih besar. Iya, kalau misalnya untuk yang itu, kalau saya punya visi agak sedikit lebih jauh gitu ya. Harapan saya itu Bevanti itu adalah jadi sebuah minuman yang sangat affordable, karena sesungguhnya proses pembuatannya itu nggak costly gitu. Kita bahkan lebih mahal untuk kemasan dibanding dengan isinya, ongkos produksi. Jadi itulah kenapa kalau subscription itu harganya bisa hampir 50% lebih rendah gitu dibandingkan beli kalau misalnya persatuan per 100 ml gitu. Jadi kalau dampak sosialnya saya udah lihat sendiri, kami sebelumnya udah pernah coba untuk coba ke tetangga deh gimana. Dan itu tidak ada yang buruk. Jadi tapi hampir semuanya itu punya improvement. Jadi untuk apa? Saya mau menyehatkan seluruh Indonesia. Dengan diet kita sekarang penuh bahan sintetik gitu. Kemudian kalau misalnya disuruh pilih minuman manis paling sehat yang kita bisa dapat apa sih? Kopi. Kopi pun yang artisan kopi ya, baru yang beneran biji kopi baru digiling gitu. Atau teh manis gitu. Tapi teh manis pun apakah ada manfaatnya? Karena sebenarnya teh yang kita beli tea bags yang murah-murah itu sebetulnya gizinya hampir tidak ada. Mereka itu adalah sisa-sisa produksi teh artisan, debunya diambil gitu. Jadi overall saya mau supaya satu Indonesia ini punya alternatif minuman yang emang menyehatkan dan emang beneran ngaruh gitu dan bisa diminum kapan aja. Belum lagi semudah itu cara pembuatannya. Jadi saya pengennya kalau bisa ini viral dong seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau ada orang-orang di kota kecil pun mereka bisa bikin produksi mulai dari skala kecil sampai skala besar, kemudian mereka bisa dapat penghasilan tambahan gitu. Plus dari hasil riset dia bahwa perempuan itu memang stresnya tinggi dan punya banyak sekali masalah pencernaan. Ini bisa ngebantu banget loh. Jadi kayak kok gue gak ngeliat ada sisi jeleknya ya. Gitu. Jadi visi saya adalah seluruh Indonesia itu bisa punya akses ke kombucha atau turunannya gitu. Dan itu beneran bisa meningkatkan, bahkan untuk gizi buruk pun produk fermentasi itu akan membantu badan untuk bisa menyerap gizi dari makanan yang cuma sedikit mereka konsumsi gitu. Itu pun ngaruh gitu. Jadi kalau daripada kamu paksain untuk dapat gizi yang banyak, lebih baik kamu perbaiki pencernaan supaya kalau emang dapat wortel satu wortel itu 100% gizinya keserap. Itu pengaruh di pencernaan gitu. Kebanyakan yang pencernaannya buruk, ya gizinya lewat. Iya. Gitu. Bagian itu yang gue gatel nih. Gitu, itu visinya. Jadi honestly speaking, jujur awalnya saya malah skeptis dengan proses pembinaan. Kalau dari aku sendiri, mereka pasti akan minta uang, mereka akan nyari profit. Ini namanya bisnis. Saya bilang gitu ke istri. Jadi saya nggak percaya. Tapi dia kekeh ngelihat pembicaranya, membernya, dia kekeh. Kita cobain. Sampai untuk ikut itu saya harus ngasih syarat ke dia. Oke, kita coba 1 kali. Kalau ternyata nggak ada manfaatnya, lu nggak akan ngomongin soal program pembinaan yang lain ya. Kita
bikin deal seperti itu. Ininya dalam ya. Iya. Ini sekali nih, cuma kesempatan sekali. Gagal, gue nggak mau lagi. Datanglah sini menemani, Gitu tidak ya. berharap apa-apa. Saya pulang dengan ilmu yang kalau misalnya ditakar dalam rupiah mungkin angkanya sampai 1 miliar lebih kali. Kalau saya mau cari sendiri. Maksudnya dalam artian saya pribadi udah mempersiapkan. Oke, gue harus belajar ini. Ini course-nya segini harganya. Ini course-nya segini harganya. Ini. Gitu. Financially saya mau ke arah situ. Gitu. Nih, Bevanti gue akan bikin dalam 40 tahun. Dalam 10 tahun gue harus ngumpulin semua ilmunya. Gue akan butuh dana segini untuk ambil ini. Sampai sini coba ketawa. Serius ini gratis? Iya. Ini yang gue bawa pulang serem loh. Ini mahal banget loh ini. Gitu. Yes. Aha. That the story. Sebegitunya. Saya sama Ibu Dian Ono dan semua pembicaranya kayaknya saya berutang kesuksesan. budi, sekelas setengah umur hidup lah kali. Wow. Jangan berubah kalau menurut aku. Mungkin saya akan berharap bahwa dengan ada program Bina ini kemudian perusahaan atau orang, individu atau corporate yang lain itu bisa terinspirasi dan mendapat aspirasi dari apa yang dilakukan Bina di sini, karena bukan cuma omong kosong ya ternyata ya. Gitu, yang didatengin juga kelasnya seram. Saya sendiri di hari pertama jujur pas ketemu gini, gue hitung-hitung mahal loh ini. Ini keluar duitnya banyak loh ini. Terus mereka dapat apa? Itu pertanyaan yang saya tanya ke Ibu Dian Ono di hari pertama. Ya, dapat apa Bina dari sini? Itu benar-benar cuma untuk ya keinginan untuk ngebantu masyarakat gitu ya. Bengong gue. Oh, ada ya orang yang ikhlas begini ya sekarang. Tahun 2023 loh. Pengemis aja minta duit. Pengemis aja ada motifnya di belakangnya. Gitu. Jadi harap kalau saya sebagai pemilik Bina, saya berharap orang lain akan melihat ini dan akan mempertimbangkan untuk melakukan ini, karena pada akhirnya saya yakin Bina akan didukung oleh lulusannya juga. Iya. Ini adalah program yaitu kebun jagung ya. Yang program kebun jagung itu gitu. Itu kalau menurut saya sih. Oke, kalau Begitu. Mau ada very last question? No. Oh enggak. Soal Bina. Oke, kalau gitu